Rahasia awal Istana Pajang. Di sudut Istana Pajang yang megah, di antara dinding bata merah yang menua dan atap kayu yang berlapis debu sejarah, Raden Jayanegara menapaki lorong-lorong sunyi dengan langkah hati-hati. Ia masih muda, namun rasa ingin tahunya tentang kisah-kisah gaib tak terbendung. Sejak kecil, ia mendengar bisikan abdi dalam tentang seorang peramal legendaris bernama Sabdo Palon, yang konon mampu menembus waktu dan membaca nasib kerajaan serta nasib para penghuninya. Nama itu selalu disebut dengan rasa hormat dan sekaligus ketakutan. Sabda dan simbolnya diyakini memiliki kekuatan yang melampaui dunia manusia biasa. Pada suatu sore yang temaram, Raden menemukan sebuah manuskrip tua tersembunyi di rak arsip bawah tanah. Kertasnya rapuh, berwarna kuning kecoklatan, dan aroma kemenyan masih melekat seolah baru saja ditinggalkan seseorang. Di dalamnya terdapat gambar-gambar simbol aneh, lingkaran bercabang, garis-garis melingkar yang membentuk pola seperti labirin, dan aksara Jawa kuno yang bergetar seakan menunggu untuk dibaca. Raden menunduk, matanya membelalak, jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu dalam manuskrip itu yang bukan hanya sekadar tulisan. Seolah-olah simbol itu hidup, memanggilnya. "Raden, kau datang." Terdengar suara halus di balik bayangan rak buku. Raden menoleh, tapi lorong itu kosong. Hanya lilin-lilin kecil yang berkelap-kelip, menebarkan cahaya temaram. Bisikan itu seperti udara dingin yang menyelinap ke tulang. Ia menelan ludah, tapi rasa penasaran menutupi ketakutannya. Ia tahu Sabdo Palon bukan sekadar legenda. Simbol-simbol ini adalah warisan, dan mungkin kunci untuk memahami masa depan Pajang. Ia mulai menyalin simbol demi simbol, mencoba menangkap maknanya. Beberapa bentuk menyerupai mata yang mengawasi, beberapa lagi seperti gerbang menuju dunia lain. Saat jarinya menyentuh salah satu lingkaran bercabang, ia merasakan sensasi aneh, getaran halus yang menyebar dari ujung jarinya hingga ke seluruh tubuh. Sejenak, bayangan-bayangan di sekitar tampak bergerak, membentuk sosok samar yang tinggi dan berselubung cahaya keemasan. "Siapa kau?" tanya Raden dengan suara bergetar. Sosok itu menunduk. Wajahnya tertutup kain tipis, namun aura ketenangan terpancar. "Aku adalah bayangan dari Sabdo Palon," katanya lirih. "Simbol-simbol ini bukan sekadar tanda. Mereka adalah peta antara dunia manusia dan alam gaib. Barang siapa memahami maknanya, ia akan melihat rahasia yang tersembunyi di balik kekuasaan, ambisi, dan takdir." Raden merasa ada campuran antara ketakutan dan kagum yang bergolak di dadanya. Ia tersadar bahwa warisan Sabdo Palon bukan untuk sembarang orang. Manuskrip ini adalah ujian. Setiap simbol mengandung pesan terselubung, beberapa sebagai peringatan, beberapa sebagai panduan, dan beberapa lagi sebagai kunci untuk mengakses rahasia gaib. Hari demi hari, Raden kembali ke ruang arsip. Ia membawa buku-buku sejarah kerajaan, mencatat hubungan simbol dengan peristiwa nyata di Pajang. Ia memperhatikan pola-pola aneh yang muncul. Ketika simbol tertentu digambar di atas lantai dengan kapur, ia bisa merasakan hawa dingin yang bergerak mengikuti garis-garis itu, seakan udara sendiri menjadi hidup. Kadang, terdengar bisikan-bisikan samar dari sudut-sudut istana, membisikkan kata-kata dalam bahasa kuno yang hanya ia bisa tangkap sekilas. Suatu malam, ketika cahaya rembulan menembus jendela besar arsip, Raden duduk termenung di depan simbol lingkaran yang paling rumit. Bayangan sosok keemasan itu muncul lagi, kali ini lebih nyata, menatapnya dengan mata yang seakan menembus jiwa. "Raden Jayanegara," bisik sosok itu. "Ingatlah, simbol ini adalah jembatan, bukan senjata. Mereka akan menguji hatimu, kesetiaanmu, dan kebijaksanaanmu. Tidak semua yang mencari tahu niat Sabdo Palon akan selamat dari ujian ini." Raden menunduk, menahan napas. Ia tahu perjalanan ini baru dimulai. Manuskrip ini membuka pintu ke dunia yang tak terlihat. Dunia di mana batas antara manusia dan gaib samar. Ia tidak hanya akan mempelajari simbol, tetapi juga menghadapi misteri, roh-roh penjaga, dan rahasia yang bisa mengubah nasib Pajang. Hatinya berdebar sekaligus yakin. Takdirnya kini terikat pada warisan Sabdo Palon, simbol-simbol itu, dan dunia gaib yang menunggu di balik dinding istana Pajang. Sejak saat itu,
Setiap langkah Raden di istana bukan lagi hanya tugas seorang abdi dalam muda, melainkan awal dari petualangan menembus waktu dan alam gaib, di mana legenda dan realita bercampur dalam cahaya rembulan, bayangan, dan simbol yang berbisik. Simbol yang berbicara. Sejak malam itu, Raden Jayanegara tidak pernah lagi melihat arsip Istana Pajang sebagai ruang biasa. Setiap kali ia menapaki lorong-lorong berdebu atau menyibakkan tirai jendela besar yang menelan cahaya matahari, ia seolah merasakan mata-mata gaib yang mengawasi. Manuskrip Sabdo Palon kini terbuka di depannya, dan simbol-simbol itu seakan bergerak, berdenyut, seakan ingin bercerita. Raden menghabiskan hari demi hari mempelajari setiap goresan aksara kuno dan lingkaran bercabang itu. Ia menyadari bahwa simbol itu bukan hanya gambar. Mereka mengandung bahasa gaib, pesan tersembunyi yang dapat dibaca hanya dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Ketika ia menyentuh salah satu simbol yang menyerupai mata, udara di sekelilingnya tiba-tiba mendingin. Bayangan lilin yang sebelumnya diam kini tampak menari, membentuk pola-pola yang sama dengan simbol di halaman manuskrip. Di tengah malam yang hening, terdengar bisikan samar dari lorong. Raden, dengarkan. Jangan hanya melihat dengan mata, tapi rasakan dengan jiwa. Suara itu lembut namun tegas, dan Raden tahu bahwa ini bukan sekadar imajinasi. Ia menutup mata, membiarkan nalurinya meresapi getaran simbol-simbol itu. Lambat laun, pola-pola itu mulai menyampaikan pesan dalam bentuk perasaan, peringatan tentang ambisi, petunjuk untuk bersikap bijaksana, dan isyarat tentang bahaya yang tersembunyi di balik kejayaan manusia. Raden juga menyadari bahwa simbol itu bisa berinteraksi dengan dunia nyata. Suatu sore, ia mencoba menggambar simbol lingkaran bercabang di lantai dengan kapur putih. Begitu garis terakhir selesai, udara di sekitarnya bergetar halus. Lampu-lampu minyak berkelip-kelip, dan sebuah bayangan samar muncul di sudut ruangan. Sosok itu menyerupai manusia, tapi wajahnya kabur, tertutup oleh cahaya keemasan. Ia tidak bicara, tetapi pandangannya menembus Raden hingga terasa seperti membaca seluruh isi hatinya. Keesokan harinya, Raden mendatangi Ki Sentosa, seorang guru spiritual yang dikenal mengetahui hal-hal mistis. Ki Sentosa menatap simbol yang Raden tunjukkan dengan mata tajam. Simbol ini adalah suara Sabdo Palon, kata guru itu. Mereka berbicara kepada mereka yang mampu mendengarnya. Setiap garis, setiap lingkaran, adalah cermin antara manusia dan alam gaib. Tapi ingat, bukan semua pesan untuk manusia. Beberapa hanya untuk roh penjaga, beberapa lagi sebagai ujian bagi hati manusia. Raden tercengang. Ia mulai memahami bahwa simbol itu bukan sekadar alat untuk meramal masa depan, melainkan semacam perantara antara dunia manusia dan alam gaib. Ketika ia mengulang-ulang pola tertentu, ia merasakan sensasi yang berbeda. Kadang hangat, kadang menusuk, kadang menenangkan, kadang menimbulkan rasa takut yang dalam. Setiap simbol seakan memiliki kepribadian sendiri, dan mereka menuntut rasa hormat serta kebijaksanaan dari siapa saja yang mencoba memahaminya. Pada suatu malam, saat Raden duduk di taman rahasia istana, ia mencoba menyusun simbol-simbol tertentu dalam pola yang lebih besar. Begitu garis terakhir disatukan, terdengar suara gaib yang lebih jelas daripada sebelumnya. Raden Jayanegara, engkau telah mendengar kami, tetapi ini baru permulaan. Dunia manusia hanya sebagian dari kisah. Dunia gaib menunggu mereka yang berani memahami. Raden terdiam, merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Ia menyadari bahwa simbol-simbol itu bisa berbicara, bisa memberi peringatan, dan bisa menuntun. Namun, ada pesan terselubung yang belum ia mengerti sepenuhnya. Suatu panggilan yang akan membawanya ke lorong-lorong gelap di bawah istana, menuju dunia yang lebih misterius daripada yang pernah ia bayangkan. Sejak hari itu, setiap simbol yang disentuh Raden bukan lagi sekadar tanda di kertas. Mereka hidup, membisikkan rahasia, membimbing langkahnya, dan sesekali menakut-nakuti dengan bisikan gaib. Ia menyadari satu hal, untuk memahami Sabdo Palon sepenuhnya, ia harus belajar mendengarkan simbol-simbol itu dengan jiwa, bukan hanya dengan mata. Dan perjalanan ini, meskipun tampak sepi dan sunyi, akan membawa Raden jauh melampaui batas Istana Pajang, hingga ke dunia yang hanya dibicarakan dalam legenda-legenda kuno.
Pertemuan dengan roh penuntun. Malam itu, bulan tampak redup di atas istana Pajang. Angin berhembus lembut, membawa aroma kemenyan dari altar di sudut istana yang sepi. Raden Jayanegara menelusuri lorong bawah tanah yang jarang disentuh abdi dalam lain. Manuskrip Sabdo Palon tergenggam erat di tangannya. Simbol-simbol yang selama ini menuntunnya kini terasa lebih hidup, seolah memanggilnya untuk melangkah lebih jauh. Tiba-tiba, dari ujung lorong gelap, muncul sosok samar. Tubuhnya bercahaya keemasan, namun wajahnya kabur seperti ditutupi kabut. Raden Jayanegara. Suara itu terdengar bergetar di udara, lembut tapi penuh wibawa. Raden menelan ludah, tubuhnya gemetar. Namun rasa ingin tahu menyingkirkan rasa takut yang menguasai dirinya. Sosok itu melangkah lebih dekat. Langkahnya tidak menyentuh tanah, melayang di udara seolah menolak gravitasi. Aku adalah penuntun. Roh yang dipercayakan Sabdo Palon untuk membimbing mereka yang layak memahami simbol-simbolnya. Lanjut sosok itu. Suara itu membawa ketenangan, tetapi sekaligus menegaskan beratnya tanggung jawab yang kini berada di pundak Raden. Ia tersadar bahwa manuskrip bukan sekadar buku kuno. Ia adalah jembatan antara dunia manusia dan alam gaib, dan hanya hati yang murni yang mampu menyeberanginya tanpa tersesat. Raden menunduk, mencoba menenangkan diri. Mengapa aku? Apa yang harus kulakukan? Tanyanya lirih. Penuntun itu tersenyum samar, namun matanya menyiratkan kedalaman pengetahuan yang tak terbatas. Simbol-simbol ini adalah kunci dan ujian. Mereka akan menuntunmu, tetapi juga menguji. Kau harus belajar membaca dunia dengan mata hati, merasakan getaran alam, dan memahami bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan membawa kehancuran. Banyak yang gagal, Raden, terperangkap oleh keserakahan atau ketakutan mereka sendiri. Raden merasa detak jantungnya berpacu. Ia tahu perkataan itu bukan sekadar peringatan. Itu adalah kenyataan yang akan ia hadapi di setiap langkah. Sosok penuntun mengangkat tangannya, dan di udara muncul cahaya berbentuk simbol lingkaran bercabang, persis seperti yang ada di manuskrip. Lambat laun, simbol itu memancarkan getaran halus, seakan menyatu dengan jiwa Raden. Simbol ini, mereka berbicara kepadamu, kata penuntun. Mereka bisa memberi petunjuk, memperingatkan bahaya, bahkan membuka pintu ke alam yang tersembunyi. Tetapi jangan tergesa-gesa. Kesabaran dan ketelitian adalah kunci untuk memahami pesan yang tersembunyi di balik garis dan lingkaran ini. Malam itu, Raden belajar hal yang tak pernah ia bayangkan. Ia duduk di lantai lorong bawah tanah, menyentuh simbol demi simbol, merasakan getaran yang berbeda-beda. Ada simbol yang menenangkan, ada yang menusuk jiwa dengan hawa dingin, dan ada yang memunculkan bayangan samar dari masa depan yang belum terjadi. Setiap simbol terasa hidup, berkomunikasi melalui energi yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang terbuka hatinya. Ketika jam menunjukkan tengah malam, penuntun itu membawa Raden ke sebuah ruang rahasia di bawah istana. Dindingnya tertutup ukiran kuno, sebagian tertutup lumut, tetapi masih memancarkan aura mistis. Di tengah ruang, terdapat lingkaran besar di lantai yang terbuat dari batu bercahaya, menggambarkan pola simbol kompleks yang sama persis seperti di manuskrip. Inilah gerbang pertama, kata penuntun. Di sini kau akan belajar memasuki dunia simbol dengan seluruh indera, bukan hanya mata. Tapi ingat, setiap langkah membawa konsekuensi. Dunia gaib tidak mengenal kesalahan ringan. Raden menunduk, mengangkat tangan dan menyentuh lingkaran. Getaran menyebar ke seluruh tubuhnya, matanya berkunang-kunang, dan sejenak ia merasa berada di dua dunia sekaligus. Istana Pajang yang nyata, dan dimensi lain yang dipenuhi cahaya, kabut, dan bayangan samar. Ia mendengar bisikan roh-roh penjaga, suara-suara yang mengulang mantra kuno, dan aroma kemenyan yang semakin pekat, memenuhi ruang rahasia itu. Malam itu menjadi titik balik. Raden menyadari bahwa petualangan sesungguhnya baru dimulai. Manuskrip dan simbol hanyalah permulaan. Penuntun akan menuntunnya, namun ujian, tantangan, dan rahasia yang menunggu di dunia gaib jauh lebih berat. Di balik simbol-simbol itu terdapat kisah tentang kekuasaan, keserakahan, keadilan, dan keseimbangan antara manusia dan alam gaib. Dan Raden tahu,
Untuk selamat dan memahami warisan Sabdo Palon sepenuhnya, ia harus menghadapi ketakutannya sendiri, belajar membaca simbol dengan hati, dan menjaga kesetiaan terhadap dunia nyata dan gaib. Sebelum menghilang dalam cahaya keemasan, penuntun berbisik satu kalimat yang membekas di jiwa Raden. Simbol ini berbicara, tetapi mereka hanya akan memberitahumu apa yang kau berani dengar. Siapkah kau mendengar rahasia yang tidak semua orang mampu menghadapinya? Raden menatap lingkaran bercahaya di lantai, napasnya tertahan, dan hatinya bertekad. Ia akan menempuh jalan ini, meski harus menembus batas antara manusia dan alam gaib. Pintu ke alam gaib. Hari-hari berikutnya, Raden Jayanegara semakin tenggelam dalam studi simbol Sabdo Palon. Setiap pagi, ia menyalin aksara kuno dan lingkaran bercabang dari manuskrip ke buku catatannya, mencoba memahami getaran yang ditimbulkan setiap pola. Namun malam itu, setelah penuntun menghilang dalam cahaya keemasan, Raden merasakan dorongan yang tak bisa diabaikan. Manuskrip seolah menuntunnya. Jari-jarinya bergerak sendiri, menuntun ke sebuah lorong bawah tanah yang jarang disentuh bahkan oleh abdi dalam tertua sekalipun. Lorong itu gelap dan lembab, berlapis lumut yang memantulkan cahaya lilin kecil yang ia bawa. Suara langkahnya bergema, menimbulkan kesan bahwa lorong itu jauh lebih panjang dari yang terlihat. Di tengah lorong, Raden menemukan pintu batu tua, hampir tersembunyi di balik rak-rak berdebu. Pintu itu dihiasi ukiran simbol lingkaran bercabang dan garis-garis aneh, persis seperti yang ada di manuskrip. Getaran halus terasa dari batu itu, seakan memanggilnya. Dengan napas tertahan, Raden menyentuh permukaan pintu. Seketika, udara di sekitarnya bergetar, dan cahaya lilin berkelap-kelip liar, menebar bayangan yang menari di dinding. Pintu itu perlahan terbuka, menyingkap sebuah lorong panjang yang dipenuhi kabut tipis berwarna perak. Bau kemenyan semakin pekat, dan Raden merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Penuntun telah mengajarinya bahwa simbol adalah kunci, dan kini, pintu itu adalah gerbang pertama ke alam gaib. Langkah pertama Raden masuk lorong kabut, dan seketika ia merasakan gravitasi seolah berbeda. Lantai di bawah kakinya berdenyut halus, seakan menyesuaikan dengan detak jantungnya. Cahaya lilin di tangannya memantul dalam kabut, membentuk bayangan yang bergerak sendiri. Sosok-sosok samar muncul di pinggir pandangannya, kadang menyerupai manusia, kadang seperti bayangan binatang, dan kadang hanya siluet bercahaya. Mereka mengamati, tapi tidak menyerang, seolah menunggu. Raden menunduk, menyadari bahwa manuskrip Sabdo Palon yang dibawanya kini bersinar samar. Simbol lingkaran bercabang pada halaman memancarkan cahaya keemasan, dan garis-garis yang tampak acak mulai menyatu, membentuk pola seperti peta. Ini menuntunku, bisiknya lirih. Ia mengikuti cahaya itu, setiap langkah membawa sensasi yang berbeda. Hawa panas tiba-tiba menusuk kulit, kabut bergerak seolah bernapas, dan suara bisikan halus terus mengalir, kadang memberi petunjuk, kadang hanya membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Di tengah lorong kabut, ia tiba di sebuah ruang luas bercahaya biru lembut. Dindingnya seperti kaca air yang memantulkan simbol-simbol bercahaya dari manuskrip. Di tengah ruangan, berdiri makhluk gaib berjubah keperakan. Wajahnya samar tapi aura wibawanya memancar. Makhluk itu menunduk hormat. Raden Jayanegara, kau telah melewati gerbang pertama. Disinilah manusia dan alam gaib bertemu. Setiap simbol yang kau sentuh adalah panduan, tetapi juga ujian. Dunia ini tidak ramah bagi mereka yang lemah hati. Raden menelan ludah, merasakan campuran kagum dan takut. Ia tahu bahwa untuk melangkah lebih jauh, ia harus memahami simbol dengan seluruh indera, bukan hanya melihatnya di manuskrip. Ia harus merasakan energi, mengikuti getaran, dan mengerti bahwa setiap langkah di dunia gaib memiliki konsekuensi yang nyata. Makhluk itu melanjutkan, simbol bukan hanya tanda, mereka adalah suara alam gaib. Mereka akan menuntunmu, memberi peringatan, atau menguji keteguhan hatimu. Ingatlah, Raden, keserakahan atau ketakutan dapat membuatmu terperangkap selamanya. Raden menunduk, perlahan mengulurkan tangan ke simbol yang terpancar di udara. Begitu sentuhannya menyatu dengan cahaya, ia merasakan tubuhnya melayang sebentar, pandangan menjadi kabur,
dan sejenak ia merasa berada di dua dunia sekaligus. Istana Pajang yang nyata dan dimensi gaib yang bercahaya biru, dipenuhi kabut, bayangan, dan simbol yang hidup. Ia mendengar bisikan roh-roh penjaga, suara mantra kuno, dan aroma kemenyan yang memenuhi setiap sudut ruangan. Malam itu, Raden menyadari bahwa perjalanan ke alam gaib bukan sekadar menembus lorong bawah tanah. Ia menembus batas dunia manusia, menembus waktu dan ruang, dan mulai memahami warisan Sabdo Palon. Manuskrip hanyalah kunci pertama, simbol hanyalah panduan awal, dan penuntun hanyalah sahabat pertama. Sebuah perjalanan yang penuh misteri, ujian, dan rahasia kini menantinya, dan setiap langkah akan menuntut keteguhan hati, keberanian, dan kebijaksanaan. Raden menatap lorong yang memantulkan cahaya biru itu. Napasnya tertahan, dan tekadnya membara. Ia melangkah lebih jauh ke dalam kabut, siap menghadapi dunia gaib yang menunggu, sadar bahwa setiap simbol yang disentuhnya adalah peta menuju rahasia yang tidak semua manusia berani hadapi. Cobaan jiwa. Raden Jayanegara melangkah semakin dalam ke lorong bercahaya biru di dunia gaib, di mana kabut tipis menari mengikuti ritme langkahnya. Setiap simbol yang ia sentuh mengirimkan getaran halus, seperti denyut nadi yang mengalir melalui tubuhnya. Namun, semakin jauh ia menapaki lorong itu, semakin terasa ada sesuatu yang mengawasi, menilai keteguhan hatinya. Dunia ini indah namun menakutkan. Cahaya biru lembut, bayangan samar, dan aroma kemenyan yang menenangkan namun menyimpan misteri. Di tengah perjalanan, bayangan-bayangan mulai muncul. Awalnya samar, seperti sekilas siluet manusia yang menoleh lalu hilang. Namun perlahan bayangan itu semakin jelas, membentuk sosok-sosok yang menyerupai orang-orang dari masa lalu Raden, orang-orang yang pernah ia kenal, teman dan guru, bahkan bayangan dirinya sendiri. Suara-suara mereka berbisik, memutar ulang keraguan, ketakutan, dan penyesalan yang pernah ia rasakan. Raden menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri, namun bisikan itu semakin nyata. Raden, kau tidak cukup layak. Kau lemah, kau akan gagal. Suara bayangan masa lalunya berulang, menusuk hati dan pikirannya. Raden tersentak, jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia menyadari, inilah cobaan pertama jiwa, ujian yang dirancang Sabdo Palon untuk menilai keteguhan hati mereka yang ingin memahami simbol. Dunia gaib tidak mengenal kebaikan semu, hanya hati yang murni dan tekad yang teguh yang bisa melewatinya. Ia membuka mata, menatap bayangan-bayangan itu, dan mencoba mengingat ajaran penuntun. Simbol berbicara melalui hati. Jangan hanya takut, rasakan, pahami, dan hadapi setiap tantangan. Dengan napas dalam, Raden menyentuh simbol lingkaran bercabang di lantai yang terpancar cahaya keemasan. Seketika, bayangan-bayangan itu membeku, dan rasa takut yang menusuk hatinya perlahan berubah menjadi keberanian. Ia menyadari bahwa ketakutan hanyalah ilusi, dan yang harus ia hadapi adalah ketidakpastian dalam dirinya sendiri. Setelah beberapa langkah, ia tiba di sebuah gua bercahaya merah lembut. Dindingnya berlapis simbol yang bergerak perlahan seakan hidup. Di sini, ujian semakin berat. Makhluk-makhluk bayangan muncul, berbentuk campuran manusia dan binatang, menakutkan dan memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Mereka menghalangi jalan, melontarkan pertanyaan dan godaan. Beberapa suara berbisik tentang kekuasaan dan ambisi. Ambil simbol ini, kuasai dunia, tinggalkan hatimu. Sementara yang lain menakut-nakuti dengan bayangan kematian dan penderitaan. Raden menunduk sejenak, merasakan getaran simbol di manuskripnya. Ia menyadari bahwa simbol bukan hanya peta, tapi juga cermin jiwa. Ia menutup mata, menarik napas, dan memilih untuk menghadapi setiap bayangan bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan ketenangan dan keyakinan hati. Bayangan-bayangan itu mulai menyusut. Cahaya keemasan simbol semakin terang, dan gua yang menakutkan berubah menjadi ruang penuh cahaya hangat. Di tengah cahaya itu muncul sosok penuntun, lebih jelas dari sebelumnya. Raden Jayanegara, kau telah melewati cobaan pertama, katanya. Cobaan jiwa adalah ujian terberat di dunia gaib. Mereka akan terus muncul sepanjang perjalananmu. Ingat, keberanian bukanlah tidak takut,
tapi mampu menghadapi ketakutan dan godaan dengan hati yang murni. Raden tersenyum tipis, merasakan kelegaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa cobaan ini bukan untuk menghukum, melainkan membentuknya menjadi penjaga simbol Sabdo Palon. Setiap getaran simbol yang ia rasakan kini lebih jelas, suara gaib lebih nyata, dan pemahaman tentang keseimbangan antara manusia dan alam gaib semakin mendalam. Sebelum meninggalkan gua, Raden menatap simbol lingkaran bercabang di lantai, kini bersinar dengan cahaya hangat yang menenangkan. Ia tahu, perjalanan ke dunia gaib baru dimulai. Masih ada ujian lain yang lebih berat, rahasia simbol yang lebih dalam, dan tantangan yang akan menguji hati dan pikirannya. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasakan keyakinan bahwa ia mampu menembus batas antara dunia manusia dan alam gaib, menghadapi ketakutan, dan melangkah lebih jauh menuju rahasia Sabdo Palon. Dengan langkah mantap, Raden meninggalkan gua. Simbol di manuskripnya berdenyut lembut seakan mengangguk, menyambut keberanian yang baru lahir. Alam gaib telah memberikan pelajaran pertama. Kekuatan sejati bukan terletak pada tangan, tapi pada hati yang mampu memahami dan menyeimbangkan kekuasaan dan kebijaksanaan. Simbol dan pesan yang terungkap. Setelah melewati cobaan jiwa yang berat, Raden Jayanegara merasa bahwa perjalanan di dunia gaib belum lagi mencapai puncaknya. Manuskrip Sabdo Palon selalu digenggamannya, dan simbol-simbol yang tadinya membingungkan kini mulai tampak seperti bahasa hidup, berdenyut dengan ritme yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terbuka. Setiap garis, lingkaran, dan ukiran bercahaya memancarkan pesan, dan kini Raden mampu merasakan pola yang lebih besar, suatu peta rahasia menuju keseimbangan antara manusia dan alam gaib. Ia menelusuri lorong bercahaya biru yang membawanya ke sebuah ruangan luas di tengah dunia gaib. Dindingnya tertutup simbol bercahaya keemasan yang berputar perlahan, membentuk pola seperti labirin raksasa. Di tengah ruangan, terdapat altar batu yang memancarkan cahaya lembut, dan di atasnya terhampar simbol lingkaran bercabang paling kompleks yang pernah Raden lihat. Cahaya dari simbol itu terasa menembus tubuhnya, membuatnya seolah bisa membaca getaran alam semesta dan kehidupan manusia sekaligus. Raden menunduk, menyentuh simbol itu, dan seketika ia merasakan arus energi yang menembus pikirannya. Ia melihat kilasan peristiwa masa depan, kerajaan yang berjaya namun jatuh karena keserakahan, rakyat yang menderita akibat ambisi manusia, dan alam gaib yang terganggu karena manusia melupakan keseimbangan. Namun ia juga melihat harapan. Pemimpin bijak yang mendengarkan suara simbol, rakyat yang hidup rukun, dan alam gaib yang kembali damai. Simbol itu bukan sekadar ramalan, tapi panduan moral dan spiritual, sebuah pesan tersembunyi agar manusia tidak tersesat dalam kekuasaan dan ambisi. Tiba-tiba, sosok penuntun muncul di sampingnya, tersenyum dengan hangat. "Raden, kau mulai memahami pesan sejati Sabdo Palon," katanya. Simbol ini bukan hanya tanda atau peta. Mereka adalah pengingat dan penguji hati manusia. Kekuasaan yang tidak disertai kebijaksanaan akan membawa kehancuran. Simbol ini menuntun mereka yang mampu mendengar suara hati, bukan hanya melihat dengan mata. Raden menunduk, menyadari kebenaran itu. Ia merasa bahwa selama ini banyak orang mengejar kekuasaan, tanpa memahami akibat dari tindakan mereka. Manuskrip yang dipegangnya adalah jembatan antara dunia nyata dan dunia gaib, mengajarkan bahwa keseimbangan bukan sekadar konsep abstrak, melainkan hukum yang nyata, yang jika dilanggar akan memicu ketidakharmonisan di kedua dunia. Ia mengamati simbol-simbol di altar dengan lebih cermat. Beberapa simbol tampak seperti mata yang mengawasi, beberapa seperti gerbang menuju dimensi lain, dan beberapa lagi seperti lingkaran yang memantulkan cahaya tak terlihat. Raden merasakan bahwa simbol-simbol itu hidup dan memiliki kesadaran sendiri, menilai setiap niat dan ketulusan hati yang menyentuhnya. Ia mulai mengerti, untuk menguasai pesan Sabdo Palon, seseorang harus mampu menyeimbangkan hati, pikiran, dan tindakan, serta menghormati kekuatan gaib yang menyertai simbol. Raden mengambil napas dalam, dan simbol di manuskripnya bersinar lebih terang. Ia merasakan bisikan lembut dari alam gaib. "Kau telah mulai memahami, Raden Jayanegara. Tetapi perjalananmu masih panjang. Masih ada ancaman dari dunia manusia yang bisa mengguncang keseimbangan,
Dan masih ada ujian yang lebih besar menantimu di lorong-lorong simbol. Ingatlah, simbol tidak hanya memberi petunjuk, mereka juga menguji keteguhan, kebijaksanaan, dan keberanianmu. Dengan pemahaman baru itu, Raden merasa semakin dekat dengan makna sejati warisan Sabdo Palon. Ia sadar bahwa simbol-simbol itu adalah panduan hidup, bukan senjata, bukan alat kekuasaan, melainkan jembatan antara dunia manusia dan alam gaib. Setiap garis, setiap lingkaran, adalah pesan yang menuntun manusia agar bijak, adil, dan tetap menghormati kekuatan gaib yang mengawasi. Saat ia melangkah keluar dari ruangan bercahaya, dunia gaib terasa lebih damai. Cahaya simbol mengiringi setiap langkahnya, dan Raden menyadari bahwa perjalanan ini tidak hanya akan mengubah dirinya, tapi juga masa depan Pajang. Manuskrip, simbol, dan penuntun adalah kunci, tetapi hati yang murni adalah jalan sejati. Raden menatap lorong panjang yang membentang di depannya, yakin bahwa rahasia Sabdo Palon akan terungkap, satu demi satu, dan setiap pesan yang ia pahami akan menuntunnya menuju tugas suci sebagai penjaga simbol dan keseimbangan antara manusia dan alam gaib. Ancaman dari dunia manusia. Setelah memahami makna terdalam simbol Sabdo Palon, Raden Jayanegara merasa hatinya lebih tenang dan jiwanya semakin matang. Ia kini mampu membaca pesan yang tersembunyi dalam setiap lingkaran, garis, dan ukiran bercahaya. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Kabar mengenai simbol gaib yang ia pelajari mulai tersebar di istana. Beberapa abdi dalam yang tamak dan ambisius mulai berbisik, menandai Raden sebagai ancaman dan, pada saat yang sama, sebagai sumber kekuasaan yang bisa mereka manfaatkan. Suatu sore, Patih Mandaraka, seorang pejabat licik yang terkenal haus kekuasaan, mendatangi Raden dengan senyum penuh maksud. Raden Jayanegara, aku dengar kau meneliti simbol kuno Sabdo Palon. Bukankah itu terlalu berbahaya untukmu seorang diri? Katanya sambil menatap manuskrip yang tergenggam di tangan Raden. Patih Mandaraka bermaksud mengambil alih simbol itu, yakin bahwa dengan menguasai rahasia Sabdo Palon, ia bisa menaikkan kedudukan politiknya dan memanipulasi kerajaan. Raden merasakan hawa ketegangan yang berbeda. Ini adalah ujian baru, bukan dari dunia gaib, tapi dari manusia yang serakah. Ia menunduk, menahan diri agar tidak tersulut emosi. Simbol ini bukan untuk dikuasai, jawabnya pelan tapi tegas. Mereka adalah panduan, bukan alat kekuasaan. Namun kata-katanya seperti angin yang melewati telinga Patih Mandaraka. Ambisi manusia terlalu keras untuk didamaikan dengan kebijaksanaan. Di malam yang sama, Raden kembali ke lorong bawah tanah untuk menyatukan simbol-simbol yang telah dipelajarinya. Di tengah pencahayaan lilin yang berkelap-kelip, ia menyadari adanya gangguan energi yang berbeda. Bayangan samar muncul dari sudut ruangan, bukan dari dunia gaib, melainkan dari manusia yang mencoba mengintai dan menembus rahasia simbol. Raden menegakkan diri, menyadari bahwa dunia manusia dan dunia gaib kini mulai bersinggungan. Ambisi manusia bisa mengganggu keseimbangan yang dijaga simbol selama berabad-abad. Ia mengingat pesan penuntun. Simbol tidak hanya memberi petunjuk, tetapi juga menguji keteguhan hati. Dengan langkah hati-hati, Raden menggunakan simbol untuk membentuk pola perlindungan. Cahaya bercahaya keemasan memancar, membentuk perisai tipis namun kuat. Bayangan manusia yang mencoba masuk kini terhenti, terlempar mundur oleh kekuatan simbol yang hidup. Raden tahu bahwa kekuatan ini bukan untuk menyerang, tapi untuk menegakkan keseimbangan dan menjaga rahasia Sabdo Palon tetap aman. Hari demi hari, ancaman dari manusia semakin nyata. Patih Mandaraka mulai menggerakkan pengawal istana dan abdi dalam yang serakah, mencoba menyusup ke ruang arsip dan lorong rahasia. Namun simbol-simbol Sabdo Palon, yang kini lebih peka berkat latihan dan pemahaman Raden, selalu memberi peringatan. Getaran halus di lantai, cahaya yang berkedip aneh, dan bisikan samar yang menuntun langkah Raden agar selamat. Ia menyadari bahwa simbol tidak hanya menuntun manusia ke kebijaksanaan, tetapi juga melindungi mereka yang pantas memahami rahasia. Ancaman ini membuat Raden semakin mantap. Ia mulai menyusun strategi, bukan hanya belajar memahami simbol, tetapi juga menyiapkan dirinya menghadapi manusia yang berusaha memanfaatkan kekuatan gaib. Setiap langkah harus diperhitungkan.
Setiap tindakan harus berdasarkan kebijaksanaan dan hati yang tulus. Dunia manusia dan alam gaib kini saling terkait, dan ancaman dari keserakahan manusia bisa mengganggu keseimbangan alam gaib. Malam itu, Raden menatap manuskrip Sabdo Palon, simbol lingkaran bercabang bersinar lembut. Ia menghela napas, menyadari tanggung jawab besar yang menantinya, menjaga rahasia simbol, menyeimbangkan dunia manusia dan gaib, serta menghadapi ambisi manusia yang bisa membawa kehancuran. Ancaman nyata dari dunia manusia kini menjadi ujian baru yang menuntut kepemimpinan, keberanian, dan kebijaksanaan, sama beratnya dengan cobaan di dunia gaib. Dengan tekad bulat, Raden memutuskan, ia tidak akan menyerah. Ia akan menghadapi ambisi manusia dengan kecerdikan dan hati yang murni, menjaga simbol Sabdo Palon agar tetap menjadi panduan bagi keseimbangan dan keadilan, bukan alat kekuasaan. Malam itu, lorong bawah tanah istana menjadi saksi tekad seorang abdi dalam muda yang kini menyadari, rahasia gaib Sabdo Palon tidak bisa dimiliki oleh mereka yang hanya mengejar kekuasaan. Pertempuran dunia gaib dan manusia. Malam itu, Istana Pajang terasa lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus kencang, membawa aroma kemenyan yang menyatu dengan debu dan tanah lembab. Raden Jayanegara berdiri di lorong bawah tanah. Manuskrip Sabdo Palon tergenggam erat di tangan. Cahaya simbol yang terpancar dari manuskrip dan pola-pola yang ia lukis di lantai berdenyut, seperti menyiapkan dirinya untuk menghadapi malam yang penuh ujian. Ancaman dari manusia licik, Patih Mandaraka dan pengawalnya, kini tidak lagi sekadar bisik-bisik di istana. Mereka telah menemukan cara untuk menembus lorong rahasia, namun tidak menyadari bahwa simbol Sabdo Palon memiliki kekuatan untuk melindungi penguasanya yang tulus. Begitu Patih Mandaraka melangkah memasuki lorong dengan pengawal bersenjata, cahaya simbol berkedip-kedip dan udara bergetar. Bayangan samar muncul dari dinding, seperti roh-roh penjaga simbol yang siap menghadapi ancaman. Raden menahan napas, menyadari bahwa ini bukan sekadar konfrontasi fisik, ini adalah pertarungan antara niat murni dan keserakahan manusia, antara dunia manusia dan alam gaib. Patih Mandaraka tersenyum sinis. Serahkan manuskrip itu, Raden. Dengan simbol ini, kekuasaan istana akan berada di tanganku. Ia mengangkat pedang dan menunjuk ke arah Raden. Namun, langkahnya terhenti. Cahaya emas dari simbol di lantai tiba-tiba membentuk pola pelindung, memancarkan energi yang menahan mereka. Pengawal yang mencoba maju merasakan hawa dingin menusuk tulang, dan bayangan samar makhluk gaib muncul di sekeliling mereka, menakutkan dan tak kasat mata. Raden menatap Patih Mandaraka dengan tegas. Simbol ini bukan untuk kekuasaan atau ambisi. Mereka adalah panduan, pengingat, dan pelindung keseimbangan. Barang siapa mencoba memanfaatkan simbol demi keserakahan, akan menghadapi akibatnya. Ia menempelkan tangan di manuskrip, memanggil energi simbol. Pola lingkaran bercabang bersinar terang, membentuk jaring cahaya yang mengikat langkah Patih Mandaraka dan pengawalnya. Getaran halus menyebar, memaksa mereka mundur tanpa cedera, namun ketakutan jelas tergambar di wajah mereka. Tiba-tiba, dunia di sekeliling Raden bergetar. Kabut biru dan cahaya simbol berubah menjadi gelombang energi yang memunculkan sosok roh-roh gaib dari alam lain. Mereka menari di udara, menutup lorong dan membentuk tembok cahaya yang tak terlihat. Raden merasakan kekuatan gaib berpadu dengan niatnya. Simbol menjadi lebih hidup daripada sebelumnya. Pertarungan ini bukan hanya fisik. Ini adalah uji hati, tekad, dan kebijaksanaan. Patih Mandaraka mencoba menerobos jaring cahaya itu dengan pedangnya, tetapi setiap langkahnya terasa berat, seolah gravitasi diubah oleh energi simbol. Bayangan roh-roh gaib menatapnya tanpa ampun, dan bisikan samar terdengar di telinga Patih. Keserakahanmu akan menghancurkanmu. Dalam ketakutan, Patih Mandaraka dan pengawalnya terpaksa mundur, meninggalkan lorong dan manuskrip. Raden menunduk, masih merasakan detak jantungnya yang cepat, menyadari bahwa malam itu ia bukan sekadar memenangkan pertarungan fisik, tapi juga melindungi rahasia simbol dan keseimbangan antara dunia manusia dan gaib. Setelah Patih Mandaraka pergi, Raden duduk di lantai lorong. Cahaya simbol yang berdenyut lembut kini memeluknya seperti pelindung. Ia menyadari satu hal penting,
Simbol Sabdo Palon bukan hanya warisan, tapi tanggung jawab besar. Setiap ujian, setiap ancaman dari manusia, setiap interaksi dengan roh gaib, adalah bagian dari perjalanan untuk memahami keseimbangan, kebijaksanaan, dan keharmonisan. Malam itu, Raden menatap manuskrip dan simbol lingkaran bercabang yang memancarkan cahaya hangat. Ia tahu bahwa ancaman manusia mungkin akan datang kembali, namun kini ia lebih siap. Simbol hidup bersamanya, roh-roh gaib menjadi sekutunya, dan tekadnya semakin kuat. Pertempuran ini hanyalah awal dari perjalanan panjang, di mana Raden harus menjadi penjaga simbol, pelindung keseimbangan, dan penerus warisan Sabdo Palon. Dengan langkah mantap, Raden melangkah keluar dari lorong bawah tanah, menyadari bahwa setiap ancaman, setiap cobaan, dan setiap pesan simbol adalah pelajaran. Dunia manusia dan gaib kini bersinggungan, dan ia adalah penghubung yang harus menjaga keduanya tetap seimbang. Malam itu, Istana Pajang menjadi saksi bisu keberanian seorang abdi dalam muda yang kini memahami arti sejati simbol Sabdo Palon. Warisan Sabdo Palon. Pagi di Istana Pajang terasa hening. Cahaya matahari menembus jendela besar dan memantul di lantai marmer yang berdebu. Raden Jayanegara duduk di ruang arsip. Manuskrip Sabdo Palon terbuka di hadapannya. Simbol lingkaran bercabang yang dulu terasa misterius dan membingungkan kini bersinar dengan kehangatan yang menenangkan, seakan menyambut pemahaman baru yang telah ia raih. Perjalanan panjang melewati dunia gaib, cobaan jiwa, dan ancaman manusia telah membentuknya menjadi sosok yang berbeda, lebih bijaksana, lebih tangguh, dan lebih peka terhadap keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Raden menatap manuskrip, mengingat setiap langkah yang telah dilalui. Lorong bawah tanah yang gelap dan lembab, cahaya simbol yang berdenyut, bayangan roh-roh gaib yang menuntun dan menguji, serta ancaman patih mandaraka yang memperlihatkan sisi gelap manusia. Semua itu membentuk satu kesadaran yang jelas. Simbol Sabdo Palon bukan sekadar tanda atau ramalan, melainkan warisan dan amanah yang harus dijaga dengan hati murni. Tiba-tiba, cahaya di manuskrip berdenyut lebih kuat, membentuk pola lingkaran bercabang yang lebih besar. Dari dalam cahaya itu, sosok penuntun muncul, wajahnya lebih jelas dan penuh wibawa. Raden Jayanegara, kau telah melewati ujian manusia dan gaib, serta memahami pesan terdalam simbol. Kini kau siap menerima amanah sejati, menjadi penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Ingatlah, kekuasaan tidak boleh menjadi tujuan, kebijaksanaan adalah jalan. Raden menunduk, merasakan beratnya tanggung jawab yang diberikan. Ia menyadari bahwa manuskrip dan simbol bukanlah miliknya untuk disimpan, tetapi warisan untuk dijaga dan diteruskan bagi mereka yang layak. Ia membayangkan masa depan Pajang, rakyat hidup rukun, penguasa memimpin dengan adil, dan alam gaib tetap damai. Semua karena simbol Sabdo Palon menjaga keseimbangan. Di halaman istana, burung-burung mulai berkicau, dan angin membawa aroma kemenyan yang lembut. Raden keluar dari ruang arsip, manuskrip tergenggam dengan aman, dan pandangannya menatap lorong bawah tanah yang kini terasa lebih terang. Lorong itu bukan lagi tempat misteri yang menakutkan, melainkan jalan menuju kebijaksanaan dan pengertian. Ia tahu bahwa generasi berikutnya akan membutuhkan bimbingan simbol, dan tugasnya adalah menyiapkan mereka dengan hati yang tulus dan niat yang murni. Hari demi hari, Raden mengajarkan beberapa abdi dalam muda untuk menghormati simbol, membaca getaran, dan memahami makna keseimbangan. Ia menekankan bahwa simbol tidak boleh digunakan untuk ambisi pribadi, hanya untuk mengarahkan manusia agar hidup selaras dengan alam dan dunia gaib. Dalam proses itu, Raden juga selalu mendengar bisikan halus dari roh-roh gaib yang menjaga manuskrip, memastikan ajarannya benar-benar murni. Pada suatu malam, di tengah cahaya bulan yang menembus jendela, Raden menatap manuskrip dan simbol lingkaran bercabang yang bersinar lembut. Ia tersenyum, menyadari bahwa perjalanan panjangnya, dari lorong gelap istana, cobaan jiwa, hingga pertarungan dengan ambisi manusia, telah membawanya ke satu pemahaman. Warisan Sabdo Palon bukan kekuasaan, tapi kebijaksanaan dan tanggung jawab. Simbol-simbol itu berbicara bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada jiwa yang mampu mendengar, membimbing mereka agar tetap berada di jalan yang benar. Raden menutup manuskrip perlahan, cahaya simbol memudar,
Namun kehangatan dan pesan yang ditinggalkan tetap menempel di hatinya. Ia tahu, perjalanan memahami Sabdo Palon tidak pernah benar-benar berakhir. Ancaman baru mungkin muncul, cobaan baru mungkin menanti. Namun dengan hati yang tulus, pikiran yang bijak, dan tekad yang kuat, ia siap menjaga warisan ini, meneruskan pesan Sabdo Palon dari istana ke alam gaib, memastikan keseimbangan tetap terjaga sepanjang masa. Dan di lorong bawah tanah yang kini terang, simbol lingkaran bercabang berdenyut lembut, seakan berbisik pada Raden. Kau telah mengerti. Kau adalah penjaga kami, penghubung manusia dan alam gaib. Warisan ini kini berada di tanganmu, untuk dijaga, dihormati, dan diteruskan. Raden menatap cahaya simbol terakhir, menarik napas dalam, dan menyadari satu kebenaran yang membekas di jiwanya selamanya. Kebijaksanaan adalah kekuatan sejati, dan simbol Sabdo Palon adalah panduan abadi bagi mereka yang berani mendengarkan dengan hati, bukan hanya melihat dengan mata.